Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang memilih kita menjadi hamba-hamba yang masih menjalankan takwa, yang masih menjalankan ibadah karena keimanan. Karena sesungguhnya inilah nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini usia kita makin bertambah.
kesempatan hidup kita jatahnya tentu berkurang. Maka tidakkah kita berpikir, apa yang telah saya persiapkan untuk menghadap Allah? Atau kita berpikir kemajuan-kemajuan apa saja yang diridhai oleh Allah yang telah saya capai dalam hidup di dunia ini? Maka seorang mukmin yang sejati, hamba Allah yang benar-benar ingin mencari keridhaan Allah, dia selalu berpikir bagaimana setiap harinya senantiasa menghasilkan hal-hal yang membuat dia makin dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu kita mengingat ada sebuah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang mungkin sering dibacakan dalam pengajian-pengajian para aktivis pemuda, para kegiatan-kegiatan dakwah, tentang generasi yang kita kenal dengan generasi 554, yaitu yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 54, di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad, berpaling dari agama di antara kalian, maka sungguh Allah akan mendatangkan generasi atau orang-orang yang mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin, tetapi bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Itu semua adalah nikmat Allah, fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha luas nikmatnya. Maka kita coba berpikir, adakah kita akan bisa menjadi generasi semacam ini? Mencintai Allah, mencintainya. Ini merupakan ciri pertama dari generasi ini. Bagaimana caranya supaya Allah mencintai kita, mencintai seseorang? Tentulah apabila kita melakukan hal-hal yang memang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka generasi ini dipastikan adalah orang-orang yang rajin ibadah, yang taat beramal, dan menjauhi maksiat. Itu poin penting. Karena dengan itulah akan muncul kecintaan Allah kepada hambanya. Dan cinta Allah akan diberikan kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan kecintaan itu tentunya. Maka bila ingin mendapatkan kecintaan Allah, poinnya adalah takwa. Laksanakan segala perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah. Tapi bila kita merasa itu terlalu global dalam hidup kita, tentunya kita ingin mendapatkan amalan-amalan tertentu, bagaimana kita bisa merangsang cinta Allah kepada kita. Maka sebagaimana hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, salah satu hadis kontroversial dalam hadis Sahih Bukhari bagi para pengkaji ilmu hadis, yaitu yang dikenal dengan nama hadis wali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berupa hadis qudsi, di mana Allah azza wa jalla berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, wa kuntu rijlahu allati yamshi biha." Akan senantiasa ada di antara hambaku yang mendekatkan diri kepada aku dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, banyak-banyak melakukan amalan sunnah, sebagaimana hadis ini. Dan itu Allah sendiri yang mengatakan itu dalam hadis qudsi.
hatta uhibbah. Jadi banyaknya kita melakukan amalan sunnah akan membuat kecintaan kepada Allah. Apa cinta Allah itu tandanya bila ada dalam hidup seseorang? Apabila aku telah mencintainya, kata Allah, maka akulah yang menjadi pandangannya yang dia buat untuk memandang. Akulah yang menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Akulah yang menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan akulah yang menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya apa? Semua anggota tubuhnya dijaga oleh Allah dari maksiat. Itu tanda bahwa Allah sudah cinta pada orang itu. Tapi kalau masih ringan bermaksiat, berarti masih ada atau kita masih gagal dalam mendapatkan kecintaan Allah ini. Maka perbanyak lagi amalan sunnahnya. Supaya kalau amalan wajib jangan ditanya, karena itu sudah sesuatu yang sudah harus ada. Jadi kalau kita merasa kenapa ringan sekali saya berbuat maksiat, terutama dosa-dosa yang kecil, terutama bila aman dari pandangan orang, berarti mungkin kecintaan Allah belum besar kepada kita. Maka bagaimana merangsang cinta Allah ini? Perbanyak lagi amalan sunnahnya, perbanyak lagi sholat sunnahnya, perbanyak lagi tilawatul Qur'annya, perbanyak lagi puasa-puasa sunnahnya, dan perbanyak lagi sedekah-sedekahnya. Maka itu akan merangsang cinta Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, wa yuhibbunah, dan mereka juga cinta kepada Allah. Dalam penghambaan atau dalam penjalanan ibadah, orang-orang ini melaksanakan sholat kewajiban, takut menjauhi maksiat. Kadang-kadang didasari sikap dominannya adalah karena takut, harap akan pahala atau takut karena dosa. Itu adalah standar minimal keimanan. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu bila orang-orang telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan cinta, yang disebut dengan mahabbah, di mana orang melakukan amal ibadah itu karena cinta. Makanya kenapa Rasulullah SAW sholat malam dan sholat malam sampai bengkak kaki, sebagaimana dalam riwayat, karena beliau telah cinta dan hobi dengan sholat malam itu. Kita lihat saja bagaimana orang-orang yang hobi melakukan suatu aktivitas. Ada yang hobi main game, ada yang hobi sepak bola, ada yang hobi mancing. Kadang-kadang orang kalau sudah melaksanakan hobinya maka dia tidak ingat waktu. Orang yang cinta dengan permainan misalnya, dia lupa kalau dia sakit. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena cinta. Bukan lagi karena harap atau karena takut, tapi karena cinta. Nah, maka bagaimana kita membangun kecintaan kita itu adalah ibadah itu sendiri. Maka kalau sudah itu yang terpatri dalam hati, orang jadi semacam kecanduan untuk sholat malam. Orang jadi semacam hobi untuk bersedekah. Orang jadi merasa tidak enak kalau tidak puasa sunnah. Orang merasa ada yang tertinggal bila tidak membaca Al-Quran pada satu hari. Ini kenapa? Karena yang menjadi motivasi pelaksanaan itu adalah cinta. Sebuah tingkatan tertinggi atau tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar takut dan harap. Takut akan siksa Allah dan harap karena pahala Allah. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu mahabbah, di mana kita melakukan itu karena cinta. Tapi itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Semua harus dilatih. Ada riyadatun nafsnya. Setiap orang harus melatih diri bagaimana caranya supaya dia menjadikan amal ibadah itulah hobinya, kecintaannya, qurratu ainnya. Nah, kalau itu sudah dia dapatkan, maka dia akan merasakan kelezatan ibadah. Mungkin selama ini kita merasakan ibadah ini beban. Sholat Jumat saja sebenarnya capek. Kalau bukan karena ingat dosa, mungkin orang tidak sholat Jumat. Mungkin banyak di antara kita juga seperti itu. Tetapi kalau orang yang tingkatannya sudah mahabbah, dia malah ketika selesai sholat Jumat, kapan ya Jumat lagi? Karena rasanya terlalu lama, 1 minggu lagi. Sampai seperti itu dia akan merasa. Karena cinta itu tadi. Nah, semoga kita bisa mendapatkan kecintaan pula seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelanjutan dari ayat ini
ciri dari orang-orang generasi 554 ini adalah azillatin 'alal mu'minin. Dia bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin. Kasih sayang, bersikap merendah bukan meninggi. Jauh dari kesan takabur dan sombong atau merasa ingin menguasai sesama mukmin. Inilah sikap kewajiban. Sikap ini adalah standar wajib sebenarnya, di mana kita kepada sesama mukmin harus merasa kasih sayang, kecintaan, sehingga tingkah pola kita yang kita lakukan adalah atas dasar kecintaan itu. Ada saudara-saudara kita yang berbuat salah, kita maklumi, kita cari uzurnya. Itu salah satu tanda azillatin 'alal mu'minin. Bukan malah dicari celah-celah salahnya untuk supaya kita senang melihat saudara-saudara kita tertimpa musibah, senang melihat saudara-saudara kita bersalah. Itu adalah ciri orang-orang munafik yang jauh dari ciri generasi 554 ini. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas, berkuasa, superior terhadap orang-orang kafir. Bukan zolim. Orang Islam pantang zolim kepada siapapun, hatta kepada orang kafir. Maka pantanglah kita untuk menzolimi orang-orang kafir. Tetapi kita superior, tegas terhadap orang-orang kafir ini, karena mereka telah melakukan satu dosa besar, yaitu kekafiran itu sendiri. Maka memang Islam tidak memaksakan agama, tetapi yang harus berlaku di dunia ini adalah aturan Islam. Maka itulah makna bahwa setiap orang yang beriman harus merasa tegas dan merasa superior terhadap orang-orang kafir. Jangan membiarkan orang-orang kafir itu yang menentukan aturan, apalagi yang menjadi pimpinan. Ini adalah sikap, bahkan ini adalah kewajiban. Dan yang senang dipimpin oleh orang-orang kafir, maka dia adalah munafik. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Inilah puncak utama. Sebagaimana dalam hadis Muaz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa zirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara ini Islam. Kamu masuk Islam dulu, selesai perkara, lalu kemudian tiangnya adalah salat dan puncak tertingginya adalah jihad. Jadi orang yang sudah berjihad berarti dia sudah sampai pada puncak Islam ini. Maka generasi 554 ini adalah orang yang telah sampai ke puncak itu. Tetapi jangan salah, bukan berarti orang yang sudah berjihad lalu kemudian dia merasa sudah selesai. Tidak. Justru dalam jihad itulah ujiannya yang paling banyak. Karena akan banyak pengecamnya, akan banyak penghinanya. Makanya generasi 554 ini punya satu sifat lagi, yaitu wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Siapa yang mencela itu? Bukan orang-orang kafir. Kalau musuh wajar mereka mencela. Yang mencela itu teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, bahkan orang-orang dekat kita sendiri. Tetapi mereka tidak hiraukan itu semua dan mereka tetap berjalan di jalan Allah. Inilah yang kita harapkan untuk tumbuh pada diri kita. Mungkin kita tidak bisa 100%-nya, paling tidak kita bisa 1%-nya saja. Itu sudah sangat alhamdulillah. Lalu kita tularkan sifat-sifat ini kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan seterusnya. Maka di hari Jumat ini marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kehidupan kita, umur-umur kita yang kita jalani ini senantiasa bertambah pahala dan jangan sampai malah bertambah dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.